Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan super creepy yang terekam di sekolah. Dan kita udah sampai ke part 4, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Di balik kaca. Ghost hunter dari Cina bernama Xiaolong datang ke sebuah gedung bekas sekolah yang terkenal sangat angker. Xiaolong datang ke situ ditemenin sama dua temennya. Dan pas masuk, dari kejauhan mereka ngeliat ada sebuah patung manekin yang biasanya ada di ruang laboratorium sekolah. Awalnya mereka itu nggak mikir apa-apa, cuman ngerasa aneh aja kenapa patung manekinnya itu kayak berserakan di lantai. Mereka lanjut masuk dan explore lagi di sekolah itu dan nemuin sebuah piano tua. Pianonya udah rusak dan gak bisa bunyi sama sekali. Setelah mereka di dalam situ cukup lama dan gak nemuin kejadian aneh, akhirnya mereka punya ide buat ninggalin kamera di dalam situ, menghadap ke arah piano dan manekinnya dia pindahin di samping piano itu. Mereka keluar sambil nungguin di dalam mobil. Coba deh, sekarang gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Tiba-tiba kepala patung manekin itu bisa noleh sendiri. Dan ini creepy banget menurut gua. Selain itu juga ada sebuah lampu neon yang tiba-tiba jatuh dari plafon. Dan terakhir kalau kalian perhatiin ke arah kaca yang ada di belakang piano itu, di situ kelihatan ada siluet kepala anak kecil yang kayak ngintip nempel ke arah kaca itu. Sosok kepalanya tuh warnanya pucat banget dan gak terlalu kelihatan jelas. Semua video yang tadi itu direkam dan disiarkan live di internet oleh Xiaolong. So pastinya menurut gue bakalan sulit banget untuk memanipulasi video kayak yang tadi. Kursi. Seorang YouTuber bernama Chris masuk ke sebuah gedung bekas sekolah bernama Central High School di Cleveland, Ohio. Sekolah itu dibangun tahun 1940-an dan ditutup tahun 2013. Chris ini skeptis dan sama sekali nggak percaya sama paranormal. Tapi Doi justru lebih takut sama orang-orang yang mungkin tinggal di dalam gedung sekolah tua itu. Dan pas Chris coba buat turun tangga yang ada di dalam sekolah itu, Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Berkali-kali kedengeran ada suara benda yang cukup keras. Mungkin mirip kayak suara kursi atau benda besar yang diseret atau digeser ke lantai gitu. Dan bahkan di video yang kedua, kalian bisa lihat sendiri, ada sebuah benda yang dilempar dari atas dan jatuh persis di depan Chris. Seolah kayak ada sesuatu atau seseorang yang coba buat ngusir Chris keluar dari gedung sekolah itu. Akhirnya setelah kejadian yang tadi, Chris cabut dari situ, pulang dan upload videonya seperti biasa. Dan abis video ini diupload, banyak viewers Chris yang ngerasa kayaknya di video Chris tadi ada sebuah penampakan yang sama sekali nggak Doi sadarin.
ada sebuah bayangan hitam yang kerekam kayak ngintip di balik tembok di ruangan locker. Chris sama sekali nggak sadar sama penampakan itu dan terus masuk ke ruangan itu. Tapi kalian bisa lihat sendiri, di situ sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Dan kalau gue zoom, sosok yang tadi itu nggak ada warnanya sama sekali, cuman hitam doang. Padahal kalian bisa lihat ya, tembok yang posisinya jauh di belakang sosok yang tadi itu aja masih kelihatan warnanya. So menurut gue aneh banget kalau sosok yang tadi sama sekali nggak kelihatan detailnya. Buku paket. Ghost hunter dari Meksiko bernama Chriselle coba buat masuk ke sebuah gedung sekolah yang terkenal angker. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue bahas adalah gedung sekolah yang udah terbengkalai dan ditinggalkan, sekolah yang didatengin Chriselle ini masih dipakai sampai sekarang. Menurut kesaksian pegawai yang kerja di situ, kalau pagi pas Doi ngebersihin ruang kelas, Doi itu sering ngedenger ada suara-suara yang sumbernya tuh nggak jelas. Dan bahkan beberapa kali Doi itu ngerasa kayak sekelibat ngelihat ada bayangan hitam. Dan salah satu sosok yang terkenal menghantui sekolah itu adalah sang pendiri yang sekaligus juga guru. Katanya guru itu tewas di salah satu ruang kelas yang ada di sekolah itu. Chriselle coba buat masuk ke ruang kelas di mana tempat guru itu meninggal dan coba buat komunikasi sama sosok yang ada di situ. A su energía por todo lo que se dice, porque se dice que él habita aquí, porque se dice que todavía lo ven aquí, que todavía él avienta cosas con mucho enojo, como nos contaba la señora Isabel. ¿Por qué no lo sabemos? Pero sí, de verdad, a mí me gustaría pedir algo, una manifestación de su energía. Si es que él estuviera aquí, de verdad, sé que estoy jugando tal vez con fuego, pero nadie entra aquí de noche y yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber. Ay, ahí se escucha algo. Ay, ¿qué fue? Se está escuchando algo. ¿Lo viste, Melissa? No, algo se está moviendo. Pero muy leve. Ay, no manches, es este mesabanco. Ay, no. Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa gerak-gerak sendiri. Chriselle sama sekali nggak tahu kok bisa kursi itu gerak-gerak kayak di video yang tadi. Tapi Chriselle nggak takut dan Doi lanjut masuk ke ruang kelas yang lain. Helado y no sé por qué muchísimo más baja la temperatura aquí. Y ¿sabes qué pienso, Melissa? De verdad es como si aquí hubiera niños, no sé, el alma de un niño o de varios niños, porque tal vez uno de ellos o varios que vinieron, porque es una escuela muy vieja, ya perdieron la vida. Y puede ser también que ellos vengan aquí por... ¡Ay! Se movió este libro. ¡Ay, no manches! Hijo, se acaba de mover. Vente. No hay que tocarlo. Di sini ada sebuah buku paket yang tiba-tiba bisa geser sendiri pas Chriselle coba buat mendekat. Padahal sama sekali nggak ada yang megang buku itu. Dan terakhir, sebelum Chriselle closing videonya, Doi sempetin buat coba masuk ke ruang perpustakaan yang ada di sekolah itu. Híjole, de verdad. No, yo no puedo. Alguien está aquí. Ay, no sé. Dios mío. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan Chriselle di belakang pintu teralis besi yang ada di perpustakaan itu. Chriselle coba buat kejar sosok yang tadi, tapi ternyata pintu teralis besi itu terkunci. Dan pas Doi coba buat lihat ke arah lorong, sosok itu udah nggak ada. Hitam. Seorang pekerja sekolah bernama Brad ditugaskan buat ngebersihin sekolah abis senior prank day. Sekolah itu keadaannya berantakan banget dan Doi coba buat foto lorong sekolah itu. Tanpa Brad sadari, seolah kayak ada sebuah bayangan hitam yang bergerak mendekat ke arah Brad di dua foto itu. Sosok itu muncul persis di depan tangga naik menuju loteng. Malam itu Doi jadi ngerasa parno. Doi mulai ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari loteng sekolah itu. Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam. I don't know if you could hear that, but that's footsteps above me, and I'm the only one here.
and there's only one way to get up there. Okay. Oh, this is creepy. Okay, it's about 4:30, and I'm by myself. There's only one way to get up there, though. And you could tell with all this stuff that's messed up, the seniors did their senior prank, senior sneak. Okay, I see, but there's only one way in there to the attic, and that's locked. And I remember locking that, and there's no other way in there. Banyak banget kedengeran ada suara-suara kayak sesuatu yang berlarian di loteng sekolah itu. Brad sama sekali nggak tahu yang tadi itu apaan. Apakah benar ada hubungannya sama sosok hitam yang terekam di foto Brad sebelumnya? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma seekor rakun yang aktif banget lari-lari di loteng sekolah itu. Pingsan. Sekelompok ghost hunter dari Jepang diminta viewersnya buat datang ke sebuah desa yang udah ditinggalin sama penduduknya. Desa itu bernama Desa Sabukawa di prefektur Miyazaki, Jepang. Lokasinya ada di kaki gunung dan aksesnya sangat sulit. Mobil sama sekali nggak bisa masuk dan akhirnya mereka putusin buat jalan kaki masuk ke dalam desa terbengkalai itu. Karena desanya cukup luas, akhirnya mereka bertiga putusin buat mencar aja dan bawa kamera masing-masing. Dan balik lagi ke meeting point awal setelah 30 menit. Jadi setelah 30 menit mereka janjian buat ketemu lagi di titik awal. Nah, salah satu di antara mereka yang bernama Gachan, pas eksplorasi nggak sengaja nemuin sebuah gedung yang dulunya bekas sekolah. Doi coba buat masuk ke dalam situ. Oh, iya. もう無理だね。傾いてるしな。傾いてるしな。柱足音みたいなした。はめっちゃ誰Pas Gachan baru ada di pintu masuk gedung sekolah itu, tiba-tiba kedengeran ada suara langkah kaki yang kayak berlari cepat banget ke arah Gachan. Doi sama sekali nggak tahu suara itu sumbernya dari mana, karena Doi sama sekali nggak ngeliat ada orang di situ. Nggak lama kemudian kedengeran ada suara lain yang cukup keras kayak benda yang dibanting. Karena masih penasaran, akhirnya Gachan coba buat masuk ke dalam gedung sekolah itu. Oh, nani? タイマー鳴った。いや、めっちゃ物としてはね、今入るわ。ちょっと待って。30分経ちました。戻ります。 Persis pas alarm di handphone Gachan bunyi, tiba-tiba ada suara benturan benda yang cukup keras sekali lagi yang kedengeran lebih dekat dengan Gachan. So karena waktunya udah 30 menit, akhirnya Gachan putusin buat balik ke meeting point nemuin teman-temannya. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, bisa jadi yang tadi itu cuma teman-temannya aja. Karena emang temennya nggak kelihatan di kamera. Tapi ternyata dua teman Gachan yang lain itu juga lagi bikin video di waktu yang sama di dua tempat yang berbeda. So pastinya suara langkah kaki dan suara benturan benda yang tadi bukan dari teman Gachan. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.